Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Fibonacci Sort Algorithm dan Interpolation Sort Algorithm yang akan dipresentasikan oleh kelompok 5 yang beranggotakan Dengan saya Adrika Dawitra. Saya Bella Novia Saputri. Saya Intanaya Mazura. Dan saya sendiri sebagai moderator Rizky Sadewa. Dan saya Rasdiana Safitri. Dan saya Weni Erlinda Loho. Baik, di poin pertama ada Fibonacci Sort. Fibonacci Sort adalah suatu algoritma yang mana menerapkan prinsip bilangan Fibonacci. Nah, dalam ilmu komputer, algoritma ini menggunakan konsep divide dan conquer. Fibonacci Sort hanya memeriksa lokasi yang memiliki tingkat penyebaran data yang rendah. Fibonacci Sort juga dalam prakteknya memiliki keuntungan, yakni cepatnya mengakses data pada suatu storage. Selanjutnya ada poin selanjutnya ada algoritma. Nah, misalkan K didefinisikan sebagai sebuah elemen dari F. Larik bilangan Fibonacci dan N sama dengan Fm adalah besarnya suatu larik. Apabila N bukan bilangan Fibonacci, maka Fm adalah bilangan terkecil dan lebih besar dari N. Suatu larik bilangan Fibonacci didefinisikan Fk plus 2 sama dengan Fk plus 1 plus Fk. Ketika K lebih besar sama dengan 0, F1 sama dengan 1 dan F0-nya sama dengan 0. Untuk mengetes sebuah item yang berada dalam suatu baris, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, tentukan K sama dengan M. Selanjutnya, jika K sama dengan 0, maka berhenti dan tidak ditemukan data dalam suatu larik. Selanjutnya, bandingkan item dengan elemen dalam Fk-1. Jika item cocok, maka berhenti. Nah, jika item lebih kecil dari Fk-1, pindahkan elemen dari posisi Fk-1 plus 1 ke N. Tentukan K sama dengan -1 dan kembali ke langkah kedua. Jika item lebih besar dari Fk-1, pindahkan elemen dari posisi 1 ke posisi Fk-1. Selanjutnya, tulis ulang sisa elemen dari 1 sampai K-2. Tentukan K sama dengan K-2 dan kembali ke step kedua. Selanjutnya ada algoritma Fibonacci Sort yang akan dijelaskan oleh teman saya, Bella Novia Saputri. Kepada Bella dipersilahkan. Untuk memulai, kita menemukan angka Fibonacci yang lebih besar dari atau sama dengan ukuran array yang diberikan, di mana kita harus mencari kunci. Secara formal, kita dapat mengatakan bahwa jika ukuran array adalah n, maka kita harus menemukan bilangan Fibonacci Fk sedemikian rupa sehingga Fk lebih besar dari sama dengan n. Langkah selanjutnya adalah menghitung Fk-1, Fk-2, mengimbangi, dan indeks nilai. Perhitungannya, indeks menggunakan mengimbangi n dan Fk-2. Di sini, kita membandingkan kunci dengan elemen di indeks dalam array. Perbandingan ini akan memberi kita salah satu dari 3 hasil berikut. Jika kunci elemen dan array at indeks sama, maka kunci berada pada posisi indeks dalam array yang diberikan. Kami mengembalikannya dan berhenti. Jika kunci lebih kecil dari elemen array di indeks-indeks, maka kita mencari kunci di sub pohon kiri ke Fk-2. Jika yang diberikan kunci lebih besar dari elemen array di indeks, maka kita mencari sub pohon kanan ke Fk-2. Jika kunci tidak ditemukan, ulangi langkah 1 hingga langkah 5. Selama Fk-2 lebih besar dari sama dengan 0, yaitu kita memiliki bilangan Fibonacci yang lebih besar dari panjang array n. Jadi, kita dapat melihat bahwa setelah setiap iterasi, ukuran array n dikurangi oleh 2/3 atau 1/3 array.
Selanjutnya ada bilangan Fibonacci yang akan dijelaskan oleh Intanaya. Kepada Intanaya dipersilahkan. Selanjutnya adalah bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci sendiri adalah barisan bilangan Fn tak terhingga n sama dengan 1, di mana setiap Fn suku yang sama dengan jumlah dari dua suku sebelumnya, yaitu Fn-1 dan Fn-2. Jadi secara matematis kita dapat mendefinisikan bilangan Fibonacci dengan persamaan perulangan berikut ini. Fn sama dengan Fn-1 plus Fn-2 dengan F1 plus F2 sama dengan 1. Jadi dapat didefinisikan juga secara konvensional F0 sama dengan 0. Untuk angka Fibonacci sendiri memainkan peran yang sangat penting dalam teori pengkodean informasi yang membentuk tulang punggung komunikasi nirkabel. Angka Fibonacci banyak digunakan dalam berbagai algoritma pengkodean keamanan. Berikut ada beberapa angka Fibonacci, yaitu F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 0, F2 sama dengan F1 plus F0 sama dengan 1 plus 1 sama dengan 2, F3 sama dengan F2 plus F1 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3, F4 sama dengan F3 plus F2 sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5, F5 sama dengan F4 plus F3 sama dengan 5 plus 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ada contoh flowchart yang akan dijelaskan oleh Rosdiana Sapitri. Kepada Rosdiana Sapitri dipersilahkan. Baik, yang pertama, bilangan bulat N, F1, F2, berikutnya I. Deklarasi F1 sama dengan 0, deklarasi F2 sama dengan 1, deklarasi berikutnya sama dengan 0. Keluaran, masukkan batas deret Fibonacci. Masukkan N. Keluaran deret Fibonacci. Selanjutnya, I sama dengan 1 hingga N. Selanjutnya, jika I sama dengan 1 benar, keluaran F1. Jika I sama 2 benar, keluaran F2. Selanjutnya, berikutnya sama dengan F1 ditambah F2. Selanjutnya, F1 sama dengan F2. Selanjutnya, F2 sama dengan berikutnya. Keluaran berikutnya. Setelah selesai, diakhiri. Contoh dari Pusukod. Masukkan batas deret Fibonacci. Deret Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Contoh kalimat deskriptif. Menentukan deret bilangan Fibonacci. Yang pertama, masukkan batas deret bilangan Fibonacci. 2. Mencetak 2 deret bilangan Fibonacci pertama, F1, F2. Yang ketiga, mencetak deret bilangan Fibonacci berikutnya. Pertama, include a stream. 2. Using namespace std. In mind, yang berisi in N, F1, F2, berikutnya I. F1 sama dengan 0, F2 sama dengan 1, berikutnya 0. Cout, masukkan batas deret Fibonacci. Cin, N. Cout NDL. Cout deret Fibonacci. For I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan N, I plus plus. If I sama dengan 1, Cout F1. If I sama dengan 2, Cout F2. Berikutnya F1 ditambah F2. F1 sama dengan F2. F2 sama dengan berikutnya. Cout berikutnya. Diakhiri dengan return. Hasil output. Masukkan batas deret Fibonacci.
User diminta untuk memasukkan angka, yaitu 7. Program akan menampilkan deret Fibonacci yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Interpolation search. Interpolation search adalah sebuah algoritma atau metode untuk mencari nilai K yang diberikan dalam array di indeks yang telah diperintahkan oleh nilai-nilai kunci. Yang pertama, hampir sama dengan yang sudah urutan proses pencarian biner, di mana syarat pencarian bisa dilakukan pada kumpulan. Yang kedua, akan tetapi jika pada binary search harus membagi data menjadi dua bagian tiap prosesnya, teknik pencarian interpolasi dilakukan dengan perkiraan letak data. Yang ketiga, contoh mencari suatu nama di dalam buku telepon berawalan huruf T, maka tidak akan mencari dari awal buku, tetapi langsung membukanya 2/3 atau 3/4 dari tebal buku. Yang keempat, untuk menentukan posisi berikutnya dalam metode interpolasi digunakan rumus posisi sama dengan kunci min data low per data high min data low dikali high min low plus low. Keterangannya, kunci adalah data yang dicari. Data low adalah data pada indeks awal. Data high adalah data pada indeks akhir. High atau low adalah indeks awal atau akhir. Jika data posisi sama dengan keyword sama dengan lebih dari data yang ditemukan. Jika data posisi lebih dari data yang dicari, high sama dengan pos min 1. Jika data posisi kurang dari data yang dicari, low sama dengan pos plus 1. Nah, selanjutnya ada contoh flowchart yang kedua, akan dijelaskan oleh teman saya Antica Dea Mitra. Pada Andri dipersilakan. Baik, untuk contoh flowchart-nya akan diawali dengan main atau utama. Di sini terdapat 3 bagian deklarasi. Yang pertama, deklarasi untuk array atau lari. Di sini array-nya disebut dengan data, dengan batas indeks array-nya yaitu 10. Kemudian deklarasi bilangan bulat seperti variabel i, n, cari, posisi awal, akhir, dan proses. Kemudian ada deklarasi boolean, yaitu variabel berhenti, dan berhenti itu sama dengan false. Lanjut, di saat masukkan jumlah data, maka data ini variabelnya kita buat n, lanjut ke dalam perulangan for, dengan perulangan for, dengan variabel i sama dengan 0, hingga n min 1. Selanjutnya, data ke i plus 1, kemudian masukkan data i. Jika sudah selesai, lanjut ke dalam keluaran data yang telah dimasukkan. Dengan perulangan for kembali, yaitu i sama dengan 0 hingga n min 1. Selanjutnya, keluaran data i. Jika sudah selesai, lanjut ke dalam keluaran data yang dicari. Di sini data yang dicari kita buat variabel, yaitu variabel cari, dengan penugasan awal sama dengan 0, akhir sama dengan n-1, dan proses sama dengan 0. Kemudian masuk ke dalam perulangan while. Di dalam perulangan while, di sini tertulis berhenti tidak sama dengan true, maka dengan penugasan posisi sama dengan rumus cari min data awal plus akhir min awal dibagi data akhir dikurang data awal plus awal. Jika data posisi sama dengan cari apabila benar, data cari pada posisi indeks ke posisi plus 1. Dengan penugasan berhenti sama dengan true, apabila salah,
jika data posisi kurang dari cari, apabila benar, awal sama dengan posisi plus 1. Apabila salah, keluaran data cari tidak ditemukan. Dengan penugasan berhenti sama dengan true. Jika perulangan sudah selesai, maka program akan diakhiri atau end. Dengan contoh penjalanan program, di sini masukkan jumlah data. Di sini kita masukkan nilai n sama dengan 3, dan data ke 0 yaitu 5, data ke 1 yaitu 7, data kedua yaitu 9. Kemudian data yang kita input sudah masuk ke dalam program tersebut dan akan ditampilkan di dalam program tersebut. Data yang telah dimasukkan yaitu 5, 7, 9. Kemudian kita akan mencari data yang ingin kita cari. Di sini kita akan mencari data 9, maka akan ditampilkan bahwa data 9 berada pada posisi indeks kedua. Contoh kalimat deskriptifnya, menentukan jumlah data. Yang pertama, masukkan jumlah data. Kedua, menampilkan data ke-1 dan seterusnya. Ketiga, menampilkan data yang telah dimasukkan. Keempat, masukkan data yang dicari. Kelima, jika data benar, maka data akan ditampilkan pada posisi indeks ke yang kita inginkan. Jika tidak, maka data tidak ditemukan. Masuk ke dalam contoh pemrograman C++. Di sini kita membuat header include your stream, kemudian using namespace yang berfungsi untuk memanggil cout dan cin. Di dalam mainnya ada pendeklarasian seperti di dalam flowchart tadi, yaitu bilangan bulat data array dengan indeks batas 10, kemudian bilangan bulat variabel i, n, cari, posisi, awal, akhir, dan proses. Kemudian ada deklarasi boolean berhenti sama dengan false. Kemudian masukkan jumlah data dengan variabel n, kemudian masuk ke dalam perulangan untuk menginput data yang akan kita masukkan nanti, yaitu data ke variabel i dengan input data i, lanjut ke dalam data yang telah dimasukkan yang berfungsi untuk menampilkan data yang telah kita masukkan tadi dengan perulangan i sama dengan 0 dan i kurang dari n, i bertambah. Data i akan ditampilkan. Jika semua data sudah ditampilkan, akan berlanjut kepada perintah untuk masukkan data yang dicari dengan variabel data yang dicari yaitu variabel cari dengan penugasan awal sama dengan 0, akhir sama dengan n-1, proses sama dengan 0. Kemudian lanjut kepada proses pencarian data yang akan dicari dengan perulangan while. Dalam perulangan while berisi berhenti tidak sama dengan true dengan proses bertambah. Posisi sama dengan rumus, yaitu rumus yang digunakan untuk mencari data yang telah dimasukkan tadi. Dengan rumus cari min data awal plus akhir min awal dibagi data akhir di min data awal plus awal. Jika data posisi sama dengan cari, maka data cari pada posisi indeks posisi, maka cout data cari pada posisi indeks ke posisi. Dengan penugasan berhenti sama dengan true. Jika data posisi kurang dari cari, maka awal sama dengan posisi per 1. Jika cout data cari tidak ditemukan, maka penugasan berhenti sama dengan true. Masuk ke dalam tampilan run. Di sini masukkan jumlah data. Variabel n tadi kita beri nilai 3, kemudian akan menampilkan sebanyak 3 data yang akan kita masukkan
Data yang pertama yaitu ke 0, yaitu 5. Data ke 1 yaitu 7. Data kedua yaitu 9. Kemudian data yang kita masukkan akan ditampilkan di dalam program, yaitu 5, 7, dan 9. Di sini kita akan mencari data ke 1 yaitu 7. Apakah program akan bisa berjalan atau tidak? Maka program akan menampilkan data 7 berada pada posisi indeks ke 1. Baik, itu saja presentasi dari kami tentang Fibonacci Search Algorithm dan Interpolation Search Algorithm. Saya Rizky Sadewa, mewakili teman-teman saya. Jika ada salah kata atau salah kalimat dari presentasi kami tadi atau kurang dipahami oleh para audiens, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.